Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak ingat dulu wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Marilah anak-anak kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak nanti akan belajar tentang sebuah nada. Nada ya anak-anak, tanda keras dan lembut pada sebuah lagu. Itu nada. Terus yang kedua, nanti anak-anak akan mempelajari materi tentang sifat dan bentuk benda, serta anak-anak akan belajar materi tentang perkalian. Nah, jadi anak-anak simak dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibuka dulu buku paketnya ya. Disimak baik-baik videonya dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh soal dari Bu Guru. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Diingat-ingat, nada adalah bunyi yang beraturan pada sebuah lagu. Ya, diingat-ingat anak-anak, nada adalah bunyi yang beraturan pada sebuah lagu gitu. Selanjutnya, anak-anak akan mengetahui bagaimana sebuah nada itu nanti ketika anak-anak menyanyikan lagu. Salah satunya adalah lagu berdayung. Masih ingat anak-anak lagu berdayung? Ya, itu ada garis yang melingkar atau yang melengkung warna biru serta garis yang berwarna merah. Dengan lagunya masih ingat ya? Lajulah prauku, laju meluncur di air biru. Lajulah prauku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah prauku, laju ke tempat yang aku tuju. Garis yang panjang menunjukkan tanda yang keras, serta garis yang bergelombang menunjukkan yang nada yang lembut. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Lalu hari ini selain anak-anak mempelajari nada pada sebuah lagu, anak-anak juga akan mempelajari tentang sifat benda. Sifat benda nanti ada berbagai macam. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda. Sifat benda diantaranya halus, kasar, serta basah. Anak-anak, yuk kita lihat penjelasan tentang sifat-sifat benda. Yang pertama, anak-anak akan memahami tentang sifat benda halus. Benda halus berarti benda yang permukaannya halus. Halus ketika anak-anak menyentuh benda tersebut, maka benda tersebut ya halus atau licin atau tidak kasar. Contohnya kapas, bulu, serta kertas. Ada contoh lain. Berikut ini contoh lainnya adalah, bisa dilihat ya, benda yang permukaannya halus selain yang tadi adalah guci. Ketika guci itu kalau anak-anak sentuh, maka akan permukaannya halus karena dia licin. Lalu ada pisang. Pisang ketika anak-anak menyentuhnya akan terasa halus. Contoh yang lain adalah kertas. Anak-anak pasti punya kertas. Kertas, kumpulan beberapa kertas itu menjadi buku. Ketika anak-anak menulis, pasti ketika menyentuh kertas atau menyentuh buku itu permukaannya halus. Nah, gitu anak-anak. Selanjutnya, anak-anak
Selain permukaan yang halus, ada permukaan benda yang kasar. Permukaan benda yang kasar berarti kebalikan dari benda yang halus. Berarti ketika anak-anak menyentuh benda tersebut itu serasa kesat atau tidak halus. Contohnya ketika anak-anak memegang batu, menyentuh batu, pasir, kulit pohon, kulit jeruk, kulit salak, kulit durian, dan lain sebagainya. Berikut gambarnya. Yang pertama, gambar batu, lalu kulit salak, lalu ada kulit durian. Ketika anak-anak memegang kulit durian maka akan terasa kasar. Lalu ada lagi kulit nanas. Serta anak-anak pasti ketika ibu-ibu di rumah mencuci piring, anak-anak pasti melihat benda yang ada di tengah itu adalah spons untuk mencuci wajah. Nah, anak-anak paham ya dengan materi yang Bu Guru sampaikan? Materi selanjutnya, selain benda-benda halus serta kasar, ini juga ada benda yang basah. Benda yang basah itu ketika anak-anak memegangnya maka akan mengandung air atau seperti keluar air, seperti tisu basah, kayu basah, air, dan lain sebagainya. Gambar berikut ini adalah contoh gambar benda yang basah. Yang pertama adalah tisu basah. Tisu basah ketika kalian gunakan itu akan seperti mengeluarkan air, seperti basah karena itu tisu basah mengandung air. Lalu contoh lain adalah es batu. Es batu juga termasuk benda yang basah karena dia ketika mencair akan berubah menjadi air, seperti itu. Anak-anak paham ya tentang sifat-sifat benda? Ada 3, benda halus, kasar, serta basah. Selanjutnya, selain sifat-sifat benda, anak-anak juga akan memahami materi tentang bentuk benda. Bentuk benda itu ada berbagai macam. Benda-benda di sekitar kita ada berbagai macam. Bentuk benda itu misalnya ada bentuk benda yang berubah-ubah. Contohnya apa? Air, angin, dan lain sebagainya. Ada juga bentuk benda yang tetap. Contohnya pensil, terus almari, tempat sampah, seperti itu. Sekarang benda yang bentuknya tetap. Benda yang bentuknya tetap itu contohnya lagi kelereng. Kelereng ketika dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, maka bentuknya akan tetap, tidak berubah-ubah. Selain itu ada almari, kursi, meja, rak, pensil, lalu buku, terus ada penghapus, ada tas. Ketika dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain tidak akan berubah. Selanjutnya, benda yang bentuknya berubah-ubah. Berarti benda tersebut ketika dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain bentuknya akan berubah sesuai wadahnya. Seperti contoh, air dipindahkan ke mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Seperti juga balon. Balon ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk love, ada yang berbentuk SpongeBob, ada yang berbentuk Patrick, dan lain sebagainya, menyesuaikan bentuk dan wadahnya. Anak-anak dipahami dulu ya materinya, diingat-ingat lagi. Nah, selain itu, anak-anak setelah mempelajari tentang kelereng, terus benda-benda yang tetap lainnya, di sini ada contoh untuk ada 4 kantong. 4 kantong itu ada 3 kantong. Masing-masing kantong ada 3. Nah, seperti ini ya. Ada 4 kantong, masing-masing ada 3. Nah, berarti 3 ditambah ada kantong selanjutnya 3, ditambah kantong selanjutnya ada 3, lalu kantong terakhir, kantong yang keempat ada 3. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Itu penjumlahan berulang. Apabila dijadikan bentuk perkalian, maka ada 4 kantong, berarti 4 dikali masing-masing kantong ada berapa? 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang contoh lain ya anak-anak ya. Di situ ada gambar kelereng. Nah,
Setiap kantong terdiri dari 4, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Apabila ditambahkan semuanya menjadi penjumlahan berulang sama dengan 12. Nah, itu anak-anak ada berapa kantong? 3 dikali masing-masing kantong ada berapa? 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Anak-anak sudah paham apa belum dengan materi yang Bu Guru sampaikan? Semoga paham ya. Nah, hari ini setelah anak-anak mempelajari materi pembelajaran 3, ada tugas untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak tolong buka dulu halaman 25 sampai 26. Anak-anak kerjakan soal nomor 1. Anak-anak kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anak gambar sebisanya, terus ditulis pada buku tulis nomor 1 sampai 4, serta soal yang kelima adalah menyebutkan 5 benda padat. Ya, 5 benda ya, soal nomor 5 ya. Oke. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai anak-anak, dan semoga anak-anak paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang Bu Guru kirimkan dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih belum maksimal dalam pemberian video hari ini. Semoga kedepannya Bu Guru bisa lebih baik dan bagus lagi dalam membuat video sehingga anak-anak bisa paham dengan materi yang Bu Guru sampaikan. Mohon maaf apabila Bu Guru banyak kekurangan dan salah kata. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas anak-anak hebat kelas 2. See you. Terima kasih. Menundukkan tanda yang